Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji Friedman dengan bantuan software Minitab dan SPSS. Sebelumnya saya review sedikit mengenai uji ini. Jadi, Friedman test ini, kalau dalam statistika parametrik, itu sama dengan Randomized Complete Block Design atau rancangan blok acak lengkap yang telah kita pelajari di semester berikutnya, di semester sebelumnya. Dan juga sama dengan Simple Repeated Measures Design atau ANOVA dengan pengukuran berulang. Nah, ANOVA with Repeated Measures ini sebenarnya sama dengan UJT berpasangan, namun sampelnya itu lebih dari 2. Nah, apa yang membedakan antara RCBD dengan SRMD? Saya ilustrasikan melalui contoh soal saja. Jadi untuk Randomized Complete Block Design, misalkan seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh 4 pupuk terhadap hasil kapas. Peneliti juga tahu bahwa kondisi tanah di 8 area untuk melakukan percobaan tersebut sangat bervariasi. Dengan demikian, peneliti ingin merancang percobaan untuk mendeteksi perbedaan di antara 4 pupuk terhadap hasil kapas dengan mempertimbangkan variasi kondisi tanah. Jadi dalam persoalan ini kita mengetahui bahwa kondisi tanah itu kurang lebih akan mempengaruhi hasil kapas dan ini tidak bisa terhindarkan. Oleh karena itu, kondisi tanah ini itu dimasukkan ke dalam variasi yang tak terhindarkan di rancangan blok acak lengkap. Untuk struktur datarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk Simple Repeated Measures Design, percobaan dilakukan untuk mempelajari efek dari 4 obat pada lama reaksi terhadap serangkaian tugas standar. Kelima subjek akan dipilih secara acak dan diberikan pelatihan ekstensif mengenai tugas-tugas ini sebelum percobaan. Masing-masing subjek akan diamati di bawah pengaruh masing-masing 4 jenis obat dan urutan pemberian obat akan diacak. Pemberian obat akan diberi jarak waktu untuk menghindari interaksi antar obat. Ini adalah struktur datanya. Jadi kalau dari contoh soal ini, kita meneliti efek dari 4 obat. 4 obat ini akan dicobakan ke 5 subjek secara bergantian dan urutannya acak. Secara ringkas, bisa saya tuliskan perbedaan antara RCBD dengan SRMD. Untuk RCBD, biasanya dalam suatu permasalahan itu diketahui 2 faktor. Faktor yang pertama adalah treatmentnya yang ingin kita teliti, apakah terdapat perbedaan di antara level-levelnya. Kemudian faktor yang kedua adalah nuisance faktor atau disebut faktor pengganggu. Kenapa disebut faktor pengganggu? Karena kita tahu bahwa kehadiran faktor ini akan mempengaruhi hasil dari RCBD. Tapi kita tidak bisa mengeliminasi atau menghilangkan variasi tersebut. Sehingga kita masukkan atau kita pertimbangkan di dalam analisis ini. Kalau di contoh soal sebelumnya, untuk contoh soal RCBD, treatmentnya itu adalah jenis pupuk. Sementara nuisance faktornya adalah kondisi tanah. Di area 1 sampai dengan 8. Untuk SRMD, di dalam persoalan biasanya diketahui hanya 1 faktor, yaitu treatment, di mana kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan di antara level-level pada treatment ini atau pada faktor ini. Masing-masing level pada treatment ini akan diuji cobakan kepada sekelompok subjek. Jadi, subjek perlakuan dari level treatment 1, 2, dan seterusnya itu adalah sama. Dalam artian, subjek pertama itu nanti akan mendapatkan treatment level 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu pula untuk subjek 2 dan seterusnya. Jadi sudah cukup jelas ya perbedaan antara RCBD dengan SRMD.
Yang jadi pertanyaan adalah, kapan kita menggunakan uji Friedman? Kapan kita menggunakan yang versi parametriknya, entah itu RCBD ataupun SRMD. Nah, itu adalah tugas kalian untuk mencari tahu. Hints-nya adalah apa yang membedakan antara non-parametrik dan parametrik. Biasanya, uji non-parametrik itu dilakukan apabila asumsi-asumsi yang ada di parametrik itu tidak terpenuhi. Kemudian uji Friedman ini juga mempunyai beberapa syarat. Silakan kalian baca-baca lagi referensi dari buku, dari catatan, dari slide materi, dan seterusnya. Jadi nanti saya harapkan case study yang kalian masukkan ke dalam laporan praktikum itu memang sesuai dianalisis menggunakan uji Friedman. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial di Minitab dan SPSS. Misalkan sebuah studi yang mempelajari efek-efek 3 jenis obat yang semuanya diberikan kepada 10 orang dan menghasilkan data waktu sebagai berikut. Apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ketiga jenis obat itu berbeda dalam hal efek yang ditimbulkan? Jadi dari soal ini kita ingin meneliti apakah median dari ketiga jenis obat ini berbeda atau tidak. Masing-masing jenis obat akan dicobakan ke 10 orang secara bergantian, kemudian diukur. Contoh kasus ini termasuk simple repeated measure design. Untuk hipotesisnya, H0 adalah median dari jenis obat A, B, dan C itu sama, sementara hipotesis alternatifnya tidak semua MI itu sama dengan MJ. Jadi setidaknya ada satu MI yang tidak sama dengan J, di mana I dan J itu adalah obat A, B, dan C. Nah, sekarang coba kita selesaikan permasalahan tersebut menggunakan software Minitab dan SPSS. Yang pertama kita coba di Minitab terlebih dahulu. Silahkan kalian masukkan data ke dalam Minitab dengan struktur data seperti ini. Jadi kolom pertama itu untuk jenis obat, 1 ini adalah obat A, 2 adalah obat B, 3 itu adalah obat C. Sementara C2 itu adalah pasiennya. C3 itu untuk lama reaksi. Jadi seperti ini. Ini untuk obat A, obat B, dan sampai sini adalah obat C. Kalau sudah, klik Start, pilih non-parametrik, pilih Friedman. Di bagian respon, kita masukkan lama reaksi. Di bagian treatment, jenis obat, sementara bloknya adalah pasien. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat di outputnya sini, itu terdapat 2 versi output. Kalian nanti pilih yang adjusted for ties. Karena cara manual biasanya kan ada perankingan yang nilainya sama. Itu biasanya kita cari rata-rata dari ranking yang sama tersebut. Sehingga untuk di Minitab kita memilih yang adjusted for ties. Diperoleh p-value-nya adalah 0,05 yang setara dengan statistik uji S6 dengan degree of freedom-nya 2. Nah, p-value ini bisa kalian bandingkan dengan alpha, sementara S bisa kalian bandingkan dengan chi-square tabel, di mana peluangnya sama dengan alpha, dengan DF sama dengan 2. Bagaimana cara mencari chi-square tabelnya? Sudah saya ajari di video tutorial sebelumnya, silahkan kalian praktekkan lagi. Kita coba masuk ke SPSS. Jadi kalau di SPSS, struktur datanya itu berbeda dengan yang ada di Minitab. Kalau di SPSS, per kolom itu adalah treatmentnya. Jadi di sini kolom pertama itu untuk obat A, hasil treatment dari obat A, dan ini harus berurut ya. Subjek 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian kolom kedua itu untuk obat B, kolom ketiga itu untuk obat C, dan urutannya ini sama. Misalkan ini baris pertama itu untuk subjek pertama, kedua untuk subjek kedua, dan seterusnya. Setelah itu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Correlated Sample, kemudian masukkan ABC ke tes variabel. Jangan lupa Friedman-nya dicentang, klik OK. Nah, kalau kalian lihat di sini,
outputnya itu sama dengan yang ada di Minitab bagian adjusted vortice, yaitu p-value-nya 0,05 dengan statistik ujinya adalah 6. Nah, misalkan untuk mengambil keputusan, saya dasarkan pada p-value-nya saja agar lebih mudah. Misalkan alfanya saya menggunakan 10%, 0,1, sementara p-value yang didapatkan dari output SPSS dan Minitab tadi adalah 0,05. Nah, p-value ini nilainya kurang dari alfa, sehingga tolak H0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah terdapat minimal satu jenis obat yang memiliki median tidak sama dengan jenis obat yang lain dengan taraf signifikansi 10%. Nah, untuk mengetahui jenis obat mana yang memberi beda, kita bisa lanjutkan ke uji perbandingan berganda. Untuk uji perbandingan berganda, silahkan kalian coba dengan hitungan manual, bisa menggunakan Excel atau menggunakan cara yang lain. Saya rasa sekian tutorial kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.